Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seizinnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang ini di acara KIDI, Kajian Islam Zuhur Indosat. Di mana tema siang ini adalah membangun lingkungan kerja dengan budaya Qurani yang akan disampaikan oleh Ustadz Adroi Muslih. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'du. Bapak-bapak, Ibu belum datang ya? Ya, jemaah KIDI, Kajian Islam Zuhur Indosat, saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah siang hari ini kita bisa hadir bersama di majlis yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang sangat disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah selepas kita mengadakan pertemuan kajian-kajian seperti ini, hati kita akan menjadi lapang, hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita jadi jernih, dan mudah-mudahan iman kita juga tambah baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari ini saya mendapat tugas menyampaikan atau mengantarkan diskusi kita dengan tema menciptakan lingkungan kerja dengan budaya Al-Quran, atau dengan bahasa yang lain mungkin menciptakan lingkungan kerja yang Qurani. Bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, maka yang sangat penting bukan bagaimana lingkungannya, tapi siapa yang mengisi lingkungan itu. Karena lingkungan, suasana tercipta karena berkat dan sebab orang-orang yang menempati lingkungan itu. Oleh karena itu, ketika kita ingin menciptakan suasana lingkungan kerja yang Qurani, yang pertama kali harus tanamkan adalah setiap individu kita, setiap diri kita yang pertama paling tidak sudah memahami apa Al-Quran itu. Jangan sampai kita ingin membuat masakan Padang tetapi tidak paham bumbu racikan yang akan dimasak. Sama saja halnya kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang Qurani, sementara mohon maaf barangkali pemahaman Al-Quran kita masih jauh, maka sulit akan tercipta. Oleh karena itu, tapi saya yakin kalau di lingkungan Indosat, apalagi dengan KIDI kita, ada SKI, ada KIDI dan semacamnya, saya yakin lingkungan Indosat sudah penuh dengan, secara individu sudah paham dengan Al-Quran, saya yakin itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dorongan kita bekerja. Dorongan kita bekerja harus kita perbaiki. Setelah dorongan kita bekerja baik, maka yang terakhir mungkin adalah pendayagunaan fasilitas ataupun apapun yang diberikan oleh Indosat, oleh tempat kerja kita kepada kita. Mungkin itu yang sangat mempengaruhi lingkungan kerja kita. Baik, yang pertama, salah satu syarat mutlak untuk menciptakan lingkungan kerja yang Qurani adalah pemahaman kita tentang Al-Quran. Saya dengar di Indosat ini ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada kajian tasawuf mungkin ya, ada kajian-kajian yang lain, bahkan di gedung yang lain ada tahsinul Quran.
Apa artinya bahwa upaya untuk memahami Al-Quran sudah berjalan begitu baik? Kenapa ini sangat penting? Umat Islam itu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, umat Islam itu kadang-kala bangga dengan Islamnya, bangga dengan Qurannya, tetapi sulit mencari umat Islam yang bangga ketika mengamalkan Al-Quran. Saya sangat sedih secara pribadi ketika umat Islam atau oknum-oknum umat Muslim itu malu memegang Al-Quran. Kita bisa cek di angkutan umum ketika Ramadan, apakah ada orang yang bangga dengan membawa Al-Quran, bahkan membuka di Metro Mini, Kuntas Bima, mungkin sekarang ada busway dan semacamnya. Ketika kita bandingkan dengan orang-orang yang non-Muslim, begitu bangganya membawa Alkitab, bahkan bukan cuman dimasukin ke tas, dipegang dengan bangganya. Sementara umat Islam mohon maaf kadang-kala sudah bawa Quran dibungkus dengan koran, dimasukin ke tas, ya bawanya juga agak ngumpet, agak merahasiakan. Kenapa yang dibawa Al-Quran? Ini mungkin bukan di lingkungan Indosat tapi orang luar. Kalau ini yang terjadi, maka bagaimana kita akan memahami Al-Quran kalau membawa Qurannya saja sudah tidak bangga? Seseorang itu kalau sudah bangga dengan apapun, maka dia dengan santai, dengan senang melihat isinya. Tetapi kalau sudah tidak senang, tidak bangga dengan bendanya, maka jangan diharapkan dia akan senang juga mengkaji isinya. Itu yang pertama. Saya yakin kita sudah sepakat dan saya yakin dengan saya yakinnya kita sudah paham semua Al-Quran. Mungkin tinggal yang belum. Gak tahu yang belum itu banyak atau sedikit, saya juga gak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan syarat terciptanya sebuah lingkungan kerja yang Qur'ani adalah motivasi kerja kita. Ada ayat yang sangat menarik dalam Al-Quran, bisa cek dalam surat 16 ayat 97 surat An-Nahl. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dengan syarat kata Allah wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min jangan hanya diartikan dia orang beriman, tetapi lebih pas mungkin karena dorongan iman. Sebab mohon maaf, banyak orang yang beriman kerjanya bukan karena dorongan iman. Banyak orang mohon maaf kadangkala bukan cuman bekerja, tetapi sholat yang merupakan kewajiban kita mengerjakan bukan karena dorongan iman, tapi karena dorongan hawa nafsu. Tetapi siapapun yang merasa berbuat baik dan karena dorongan iman, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang layak, kesejahteraan yang mumpuni dan semacamnya. Itu di dunia. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti di akhirat Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Dorongan iman inilah yang menentukan kerja kita bermakna atau tidak di hadapan Allah. Dorongan iman itulah yang dapat menghasilkan kerja kita itu dinilai baik atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita beriman. Sekali lagi, bukan karena beriman tapi karena dorongan iman. Maka iman itulah yang menentukan kita itu punya arti atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat Raqib dan Atid itu tugasnya hanya untuk orang beriman. Kita dalam satu sisi mungkin iri ketika orang non-muslim berbuat apapun yang dilakukan tidak pernah mendapatkan catatan baik maupun buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat orang itu punya iman, maka seluruh aktivitasnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami seperti ini, kadang-kadang kita iri. Ya Allah, enak banget kalau orang kafir, non-muslim berbuat korupsi, berbuat apapun, berbuat curang, berbuat dusta, tidak ada nilai keburukan di sisi Allah. Sebaliknya, kalau ada non-muslim ternyata baik,
sosialnya baik, juga tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang non-muslim atau orang yang tidak punya iman kepada Allah tidak tercatat sebagai hamba Allah yang akan mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Ketika orang itu punya iman, baru malaikat raqib dan atid punya tugas. Ketika kita hadir seperti ini, malaikat raqib sedang mencatat. Seluruhnya dicatat baik oleh malaikat raqib. Kenapa? Raqib mencatat hanya secara lahiriah, tidak sampai kepada batiniah. Malaikat raqib hanya mencatat apa yang dilakukan. Dilakukan karena dorongan iman maupun karena dorongan hawa nafsu, malaikat raqib tetap mencatat. Oleh karena itu, ketika kita berbuat, bukan hanya melihat sisi perbuatannya baik atau tidak, tetapi harus dibarengi dengan dorongan iman kita hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dorongan iman yang menentukan kegiatan kita baik maupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, motivasi kita bekerja harus dibarengi yang pertama karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya sudah karena Allah, maka yang pertama akan tercipta lingkungan yang baik. Lingkungan kerja akan semuanya akan baik kalau niatnya karena Allah. Kenapa? Tidak akan iri dengan orang lain, tidak pernah menilai seorang itu baik atau tidak kalau bukan tugas dia seorang penilai. Tetapi kalau kerja kita bukan karena Allah, maka boleh jadi ketika kawan kita, sahabat kita mendapat perlakuan yang lebih baik, kita akan iri. Sebaliknya ketika kawan kita, sahabat kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik, walaupun kita tidak paham apa persoalannya, kadangkala kita bangga, membanggakan diri dan semacamnya, bahkan menganggap orang lain jauh lebih rendah di mata kita. Tetapi kalau niatnya karena Allah, sekali niatnya karena Allah, maka akan tercipta suasana yang baik. Satu sama yang lain saling pengertian. Ketika ada yang salah, dia akan berikan nasihat juga karena Allah. Ketika dia salah, ditegur oleh sahabatnya, diberikan nasihat, dia juga akan menerima karena Allah. Bukan ukuran hawa nafsu. Itu niat karena Allah. Kenapa kita niat karena Allah? Ya, karena kita bekerja bukan hanya untuk di dunia. Tapi kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam surat 9 ayat 105, berbuatlah kata Allah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, berbuatlah. Kenapa? Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Allah akan melihat hasil karya kalian. Wa rasuluhu, dan para rasulnya, dan rasulnya juga akan melihat. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga akan menilai. Kalau hasil karya kita akan dilihat oleh Allah, maka Allah tidak akan sekedar melihat fisiknya. Kalau Rasulullah akan melihat karya kita, melihat hasil karya kita, maka Rasulullah tidak akan melihat secara fisiknya saja. Tetapi kalau orang beriman yang melihat, karena ada di depan kita, ada di samping kita, boleh jadi kita bangga dengan hasil karya secara fisik. Apa artinya? Kalau yang menilai Allah, maka yang pertama Allah nilai bagaimana motivasi kerjanya, niat kerjanya. Kalau Rasulullah yang melihat, maka Rasulullah akan melihat bagaimana cara kerjanya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Al-Quran atau tidak. Tetapi kalau manusia yang melihat, apalagi yang melihat kebetulan juga tidak Qur'ani, maka hanya akan melihat sisi zahirnya saja. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, yang pertama niatkan karena Allah, yang kedua usahakan cara kerjanya juga sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran. Yang ketiga, orang-orang yang beriman yang mau melihat juga melihatnya lewat kacamata Al-Quran, atau kacamata agama, bukan kacamata hawa nafsu. Itulah kata Allah, motivasi baik, cara kerja baik dalam lingkungan yang baik, maka insya Allah akan menciptakan suasana yang baik.
niatnya karena Allah. Yang pertama, kalau ingin menciptakan suasana kerja yang Qur'ani, pahami Al-Quran. Kalau sekarang alhamdulillah banyak cara memahami Al-Quran dengan mudah. Yang kedua, niat motivasi kita kerja karena Allah. Cara kerjanya juga insya Allah tidak akan jauh dari garis-garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sangat penting adalah pentasarrufan dari apa yang kita hasilkan dari kerja itu. Kalau hasil kita kerja, tujuan kita bekerja hanya semata-mata ingin mengharapkan dunia, maka sungguh rugi kita bekerja, sungguh hina kita bekerja. Sudah kerja berangkat pagi, pulang malam kadang-kadang, bahkan ada yang sistemnya 5-9, ada yang 7-10, 7-11, artinya berangkat jam 6, pulang jam 10, sehingga yang sudah berkeluarga kadang-kadang tidak pernah melihat anaknya melek, berangkat mesti tidur, pulang udah tidur lagi. Kalau niatnya hanya semata-mata untuk kehidupan di dunia, maka dia sangat merugi. Kenapa? Kita hidup bukan untuk di dunia. Hidup bukan untuk kehidupan di dunia, tapi hidup adalah untuk kehidupan di akhirat. Kalau orientasi kita akhirat, dunia pasti akan dapat. Tetapi kalau orientasi kita hidup di dunia, maka jangan berharap akhirat dapat. Kalau orientasinya akhirat, maka kita bekerja juga akan penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab bekerja itulah yang sangat berat dalam kehidupan kita. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda pada Nabi, "Idmanu li sittan min anfusikum, atmanu lakumul jannah." Berikan jaminan dari kalian kepadaku 6 hal, maka aku jamin kalian juga akan masuk surga. Yang ketiga kata Nabi, wa'addu idza tumintum. Laksanakan apapun yang diberikan kepercayaan kepadamu oleh siapapun. Ketika kita mendapatkan amanah, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan baik, maka jaminannya surga dari Allah Subhanahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekerja merupakan amanah, amanah dari pimpinan kita, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita kerjakan dengan penuh dengan kebaikan, penuh dengan baik. Kalau semangat kita kerja baik, tercipta lingkungan yang baik, satu sama yang lain juga baik, maka kebaikan-kebaikan itulah namanya lingkungan kerja yang Qur'ani. Lingkungan kerja yang Qur'ani bukan setiap saat terdengar bacaan Al-Quran, tetapi lingkungan kerja yang Qur'ani bagaimana nilai-nilai Al-Quran tercipta dalam suasana kerja kita. Boleh jadi dari pagi sampai siang tidak terdengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi suasananya penuh dengan keislaman, penuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Itulah lingkungan kerja yang Qur'ani. Mohon maaf, jangan terlalu bangga kalau sebuah lingkungan kerja setiap pagi ketika istirahat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di saat rohat mungkin ada menjelang sholat duhur, habis sholat duhur, ayat-ayat Al-Quran dibacakan walaupun lewat kaset dan semacamnya. Tetapi suasana yang terjadi jauh dari nilai-nilai Al-Quran, itu bukan suasana yang Qur'ani. Lingkungan kerja yang Qur'ani, nilai-nilai Al-Quran tertanam, walaupun Al-Quran mungkin jarang dibaca di kantor itu. Apalagi ya, Quran dibacakan, nilai-nilai Quran tertanam dalam setiap individu pegawai yang bekerja. Itulah lingkungan kerja yang luar biasa. Bapak hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang pertama, tanamkan dalam setiap individu kita. Apa artinya? Bahwa kita bekerja bukan hanya untuk bekerja, tetapi bekerja diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orientasinya ibadah, maka seberat apapun tugas kita, maka kita akan menghadapinya dengan tenang. Sehebat apapun tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita, maka kita juga akan menganggap ringan. Kenapa? Bukan pekerjaannya yang membuat kita sulit,
bukan pekerjaannya yang membuat diri kita berat, tetapi keyakinan kita terhadap sebuah pekerjaan itulah yang kadang-kala memberatkan sebuah tugas kita. Kalau keyakinan kita ibadah kepada Allah, niat kita ibadah sehebat apapun, kita juga akan menganggap sebuah ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dianggap ringan, maka dengan santai, dengan suasana yang baik, dan insya Allah kita mampu bekerja dengan baik. Tetapi kalau sudah amanah dianggap berat, walaupun kecil, kadangkala membawa diri kita tidak mampu melaksanakan amanah itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah dialog dengan murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang kalian anggap berat dalam hidup ini? Semua muridnya menjawab, adalah pekerjaan yang berat, mencari rezeki yang halal dan semacamnya. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang berat dalam kehidupan adalah menjaga amanah, melaksanakan amanah. Tetapi melaksanakan amanah yang berat bukan sekali lagi melihat perbuatannya, jenis perbuatannya seperti apa, tetapi sikap kita melaksanakan amanah itulah, tanggung jawab kita melaksanakan amanah itulah yang membuat suasana kadang-kala berat, kadang-kala menjadi ringan. Bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita menganggap bekerja merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab kita bukan hanya kepada atasan kita. Tanggung jawab kita bukan hanya sebatas di lingkungan kantor kita, tetapi tanggung jawab kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah, janganlah kalian khianati Rasul, dan jangan kalian khianat dengan sesamanya, sedangkan kamu mengetahui apa akibat dari orang yang mengkhianati amanah. Hadirin sedang pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menganggap amanah adalah hal yang sangat ringan. Dalam kehidupan kita, dalam era yang sekarang sedang berkembang di Indonesia, berapa banyak orang yang minta dibebani amanah. Padahal banyak orang satu sisi yang bekerja sudah tidak sanggup melaksanakan amanah, tetapi sisi yang lain banyak orang yang ayo berikan amanah, berikan tugas yang seberat-beratnya kepada saya. Ayo berikan, kami akan sanggup melaksanakan amanah. Padahal kalau kita tidak sanggup melaksanakan amanah, luar biasa. Kita lihat apalagi di daerah ya DKI menuju DKI 1, berapa banyak orang yang minta amanah. Memang bahasanya bukan saya minta amanah, tetapi dengan janji-janji yang luar biasa, dengan ya kalau kita mau bilang saya yakin siapapun tidak akan mampu melaksanakan semua janji yang diberikan. Tidak sadar kalau tidak mampu melaksanakan padahal dia sudah berjanji. Bahkan nanti suatu saat dia tidak mau melaksanakan amanah itu, akibatnya luar biasa. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Kita bekerja dalam rangka menyelamatkan diri kita nanti di akhirat, di yaumul qiyamah. Kalau hanya untuk di dunia, sungguh sangat hina kita bekerja. Sungguh sangat ya rendah nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang sangat sempurna. Bahkan Allah menegaskan, kata Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam surat 17 ayat 70. Apa kata Allah? Sungguh kami telah muliakan manusia. Di saat diri kita tidak mulia gara-gara hawa nafsu diri kita, kita tidak mulia gara-gara lingkungan kerja kita, maka kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna, dengan kondisi fisik yang sempurna, dan jiwa kita jiwa yang sangat mulia di sisi Allah. Ketika kita menurunkan derajat itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mulia menjadi yang hina, yang baik menjadi tidak baik, adalah sebuah pelanggaran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita gara-gara bekerja, lalu kita menjadi hamba Allah yang hina. Gara-gara bersahabat dengan orang lain, lalu kita menjadi hina. Gara-gara kita mungkin berteman dengan orang yang tidak baik, lalu kita derajat kita turun di sisi Allah. Berarti kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan kita, dan hampir seluruh ciptaan Allah yang di muka bumi dalam rangka mempersiapkan kebutuhan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia mulia, lalu Allah berikan semua fasilitasnya buat manusia dengan kemuliaan dan fasilitas yang lengkap. Tetapi kadang-kala mohon maaf, kadang-kala ada orang-orang yang menurunkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bertanya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, kata Allah dalam surat 82 ayat yang ke-6, wahai manusia, kok tega-teganya kamu berbuat sesuatu yang membuat dirimu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang membuat kalian tertipu sehingga kalian berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bekerja, lalu pekerjaan kita membuat diri kita tertipu sehingga berbuat durhaka kepada Allah, maka lebih baik kerjaan itu kita perbaiki. Kalau tidak mampu menciptakan kerja yang baik dan membawa diri kita jauh kepada Allah, lebih baik kita tinggalkan kerjaan itu. Makanya kata Rasulullah mewanti-wanti kita, nanti pada suatu saat, kata Rasulullah, ada zaman, ada kondisi di mana seorang mencari kehidupan dengan cara kemaksiatan, dengan penuh dengan kedurhakaan kepada Allah. Kalau kita sudah berada di suasana yang seperti itu, kata Rasulullah, fa'alaikum antarhabu, silahkan kalian lari, menghindar. Qila ya Rasulullah, bagaimana caranya lari? Maka larilah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mendapatkan sebuah suasana kerja yang tidak memungkinkan, justru suasana kerja yang membawa diri kita penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, larilah kepada Allah. Apa artinya? Cari suasana yang baik, ciptakan suasana yang baik. Kalau mampu kita menciptakan suasana yang baik, tidak boleh kita lari dari keadaan, harus memperbaiki. Karena tugas kita sebagai hamba Allah yang baik adalah saling menasihati satu sama yang lain, berdakwah, baik individu, secara individu maupun kepada siapapun, tugas kita bersama. Oleh karena itu menciptakan suasana yang Qur'ani, ya, tidak cukup dengan diri kita, tetapi harus melibatkan orang lain. Mungkin kita baik, sahabat kita tidak baik, usahakan bagaimana sahabat kita baik. Mungkin ruangan kita baik, tetapi ruangan sebelah kita tidak baik. Kita berdakwah bagaimana ruangan sebelah kita menjadi baik, sehingga pada akhirnya semuanya akan menjadi lingkungan kerja yang semuanya baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sesamanya. Itulah suasana lingkungan kerja yang Qur'ani. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang akan kita raih kalau suasana kerja yang Qur'ani tercipta? Katakan kita sudah baik semua, apa yang akan kita raih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, kata Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kalau suasana sudah baik, nilai-nilai Al-Quran tertanam dalam sebuah lingkungan kerja kita, kata Allah, paling tidak Allah memberikan 3 hadiah kepada kita. Yang pertama, kata Allah, subulas salam. Subulas salam itu apa artinya? Kehidupan kita penuh dengan kesejahteraan. Salam itu bukan sekedar ucapan assalamualaikum, tetapi kesejahteraan. Apa artinya? Dalam setiap diri kita akan tercipta suasana ingin melihat orang lain penuh dengan kedamaian, ingin melihat orang lain penuh dengan keselamatan, ingin melihat orang lain semuanya senang. Itu namanya salam. Makanya kata Nabi, ada hal yang sangat mulia dalam hidup ini apa? Menyebarkan salam. Apa artinya? Yang pertama, kalau ketemu ucapkan salam.
Yang kedua, salam itu tidak harus dengan assalamualaikum, tetapi sesuai dengan kebutuhan siapa yang akan kita berikan salam. Kalau orang sakit, salamnya kita tengok. Kalau orang haus, salamnya adalah kita membawa minuman. Kalau orang lapar, salamnya kita bawa makanan. Tidak cukup ketika melihat orang sakit, kita cukup assalamualaikum. Apalagi melihat orang yang sedang kehausan, kita lewat assalamualaikum. Apakah itu khusus salam? Oh tidak. Tetapi bagaimana salam itu menyejahterakan orang lain, membuat orang lain senang, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan terjadi, kata Allah, kalau hidup kita sudah penuh dengan Quran, lingkungan kerja kita sesuai dengan aturan Al-Quran. Subulas salam. Yang kedua, kata Allah, wa yahdihim wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik setiap persoalan yang dihadapi. Mohon maaf, jangankan orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja pun akan menghadapi persoalan hidup. Tidak mungkin orang hidup gak ada masalah. Kenapa? Hidup sendiri bagian dari masalah. Tetapi persoalan apapun yang kita hadapi, kadangkala ada orang yang bisa keluar dari masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain. Persis dengan iklannya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kadang-kadang masalahnya besar, tetapi bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang lain. Ada kadang-kadang masalah kecil malah menjadi besar. Apa artinya? Orang yang dalam lingkungan kerja yang penuh dengan Qur'ani, Allah jamin persoalan apapun yang dihadapi, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Apakah lewat musyawarah, apakah lewat kebijaksanaan, apakah lewat pengertian dan semacamnya. Itu jaminan Allah. Selama kita yakin kepada Allah, maka persoalan di lingkungan kita akan terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, kata Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah akan menunjukkan ke jalan yang benar. Apa artinya? Allah akan berikan istiqomah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah atau dalam bahasa Jawa mungkin ajib, sulit. Berbuat baik itu sangat mudah, tetapi mau terus menerus berbuat baik itu sangat sulit. Menciptakan lingkungan kerja yang baik gampang, tidak sulit. Tetapi mempertahankan lingkungan yang baik terus itu sangat sulit. Makanya kata Allah, kalau kita terus ingin selalu berada dalam kebaikan, maka ikutilah petunjuk Al-Quran, ikutilah Quran yang sering kita baca setiap saat. Insya Allah kalau lingkungan kita penuh dengan makna-makna Al-Quran, maka insya Allah kata Allah yang pertama tadi, hidupnya penuh dengan kesejahteraan. Sejahtera batin kita, sejahtera lahir kita. Hatinya tenang, insya Allah gajinya naik. Kalau itu yang pingin. Hatinya tenang, suasana juga baik, itulah salam. Dan insya Allah setiap individu kita juga akan tertarik bagaimana menyelesaikan persoalan orang lain. Itu namanya salam. Yang kedua, insya Allah persoalan apapun yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluar yang terbaik tanpa menimbulkan masalah yang lain. Dan yang ketiga, insya Allah berikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab istiqomah dalam kebaikan itu adalah butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan butuh semangat yang luar biasa. Kenapa kita harus istiqomah? Ya, kata Allah, kalau kita diberikan keistiqomahan, maka batin kita akan tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika persoalan datang, Allah akan mengutus malaikatnya untuk memberikan kabar gembira. Apa? Persoalan kalian akan cepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan selesai. Itu bisikan malaikat. Tetapi orang yang tidak istiqomah lalu dapat bisikan, itu bukan bisikan malaikat, tetapi bisikan syaitan yang kadang-kala ingin memperkeruh persoalan kita. Bapak hadirin rahimakumullah, yang terakhir kita ingin sampaikan sebelum kita masuk pada ruang diskusi tanya jawab, apa? Bahwa yang pertama, dalami Al-Quran, pahami Al-Quran. Kita kadang-kadang mohon maaf bangga kalau sudah hatam Al-Quran.
apalagi kalau Ramadan, semuanya mengejar khatam Al-Quran. Tetapi jarang orang yang bangga ketika khatam beserta terjemahannya atau beserta tafsirnya. Yang dikejar khatam berapa kali? Saya setiap bulan khatam. Tetapi jarang orang bangga, alhamdulillah saya sudah khatam, berikut terjemahannya. Ya, syukur-syukur dengan pemahamannya. Yang kedua, terus hidupkan suasana Qur'ani. Suasana Qur'ani itu apa artinya? Kalau ketemu dengan sahabat yang lain, penuh dengan senyuman, penuh dengan salam, penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan. Quran tidak pernah mengajarkan kesedihan, yang diajarkan terus kebahagiaan dan kesenangan. Kesenangan diri kita berbagi dengan orang lain, insya Allah orang yang dalam keadaan susah pun akan hilang kesusahannya karena kebahagiaan kita. Yang ketiga, niatkan setiap langkah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat karena ibadah. Insya Allah walaupun wujud karya kita berbentuk duniawi, tetapi karena niat yang baik akan Allah catat sebagai amal ibadah. Sebaliknya, boleh jadi kita baca Al-Quran, boleh jadi kita mungkin sholat, boleh jadi kita berbuat baik yang lain. Secara fisik, karyanya adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, tapi karena niat yang tidak baik, Allah tidak akan catat sebagai amal ibadah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan apapun yang kita hasilkan dari kerja ini bermanfaat untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita mampu kerjakan dengan penuh istiqomah, penuh kelestarian, penuh dengan berkesinambungan, sehingga perbuatan baik kita tidak akan berakhir kecuali kehidupan kita sudah berakhir dalam kehidupan dunia ini. Inilah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz, langsung saja mungkin ada ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya. Mau bertanya? Hanya Ustaz, kan tadi itu dibahas jadi ya lingkungan juga yang Quran. Kalau caranya untuk menghidupkan lingkungan kerja Qurani dengan kan ada perempuan, laki-laki, batas-batasannya gitu gimana Ustaz? Soalnya kan kalau di kantor Ustaz ada yang mengerti agama, ada yang kurang juga, terus nggak semua itu agamanya Islam gitu. Gimana kiat-kiatnya caranya gitu Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau suasana kantor kita kan ya ada yang muslim, ada yang tidak. Ya, lingkungan kerja yang Qurani, ya mohon maaf, boleh jadi itu justru terjadi banyak di lingkungan orang-orang yang muslim. Saya belum pernah ke luar negeri kecuali ke, katanya daerah di Jepang, di Cina, itu suasana penuh dengan suasana yang Islami, walaupun bukan orang muslim, dengan cara mereka. Di kita bagaimana caranya menciptakan itu, batas-batasnya, apalagi ada akhwat, ada ikhwan. Ya, Islam itu tidak pernah membatasi hubungan ikhwan dan akhwat dalam lingkungan kerja, kecuali batasannya sampai melanggar aturan Quran. Apa artinya? Ketika kita berbicara, Islam tidak melarang itu. Ketika mungkin muamalah juga tidak dilarang. Tetapi yang dilarang mungkin kalau sudah melampaui batas. Apa artinya? Laki sama perempuan, akhwat dan ikhwan dan akhwat, kadangkala ketika bertemu salaman, Rasulullah itu kata Nabi, inilah usafihun nisa, saya itu nggak pernah salaman dengan perempuan dalam tanda kutip kecuali istrinya. Nabi itu nggak salaman dengan perempuan kecuali mahramnya.
ciptakan lingkungan kita sudah punya budaya yang baik. Kalau ketemu salamannya adalah, kalau perempuan biasanya dengan laki-laki cuman ya kayak orang Jepang nunduk-nunduk ya. Itu adalah bagian dari ta'aruf kita, bagian dengan cara kita yang islami. Kalau ada orang lain yang non-muslim, jangankan yang tidak paham, Mbak, yang non-muslim juga nggak ada masalah. Walaupun kita dengan non-muslim, ciptakan suasana itu juga suasana yang Islam. Makanya saya sampaikan, boleh jadi Islam di kita, Indonesia itu adalah hanya sebagai lambang, simbol. Tetapi amaliyahnya kadang-kala yang mengamalkan justru orang non-muslim. Katanya, saya sekali lagi katanya, saya tidak mau bohong, di Jepang tuh katanya kalau suasana kerja masuk di pintu sudah kayak sekarang Alfamart mungkin ya, Alfamart Unbidi sekarang, silakan Pak, walaupun orangnya di ujung udah teriak duluan, dia silakan semacamnya. Di Jepang juga seperti itu. Dan enaknya kalau di luar, kadang-kadang yang menyambut itu bukan orang bawahan, justru orang atasan. Kalau kita insya Allah, ya arah atasan nggak ada jemput bawahan. Ya, yang jemput bawah banget baru jemput. Kalau mau jujur, kata Nabi, Sayyidul Qawmi khadimuhum wa akhiruhum syurban. Pemimpin itu adalah pelayan. Ya, saya berharap kalau kalian nanti jadi pemimpin, ya sebelum karyawan datang sudah nunggu di pintu. Amin. Apa artinya menyambut kedatangan bawahan? Kita mungkin ada yang nyambut, yang nunggu di pintu, apa tujuannya? Ingin menghardik karyawan, ya. Walaupun tidak semua. Kalau sudah jam-jam sekian nggak datang, sudah tunggu di pintu. Yang terbaik coba kalau ada atasan menyambut bawahan, sehingga bawahannya saya yakin tidak akan lambat datangnya. Kenapa? Budaya malu. Budaya malu itu kan budaya Qur'ani. Malu kalau nanti lambat, kenapa? Ada atasan kita yang depan pintu. Ya budaya-budaya seperti itu kalau kita bangun luar biasa. Kalau ada yang datang duluan, jangan langsung duduk terus antong bekerja. Bagaimana kalau dia sebelum jam kerja tiba ada di depan pintu? Ketika datang, Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat apa enggak, kan baik. Ini kadang-kadang datang duluan juga langsung buka laptop. Kalau yang pakai BBM, apa? Blackberryan semacamnya. Temennya datang juga, ya nggak ada salam, nggak ada apa, tegur sapa juga yang terjadi. Kenapa? Sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi ciptakan bagaimana satu sama yang lain terjalin keakraban. Kalau yang datang, mohon maaf, non-muslim, ya kita sambut juga selayaknya sahabat kita yang lain. Kalau yang datang mungkin orang belum paham betul agamanya, ya juga justru ditunjukkan yang paham itu terhadap orang yang belum paham. Jangan yang paham menunjukkan kalau dirinya tidak paham, tapi yang paham tunjukkan, ini saya lebih paham dari kalian. Maka tunjukkan kebaikan-kebaikan kita, sehingga orang yang tidak paham akan tertarik untuk memahami. Yang non-muslim juga tertarik dengan sikap kita. Sekali lagi, memang suasana tercipta kalau batin kita tenang. Kalau batin kita sudah tenang, bisa menikmati tugas itu, saya yakin suasananya akan baik. Tetapi apapun yang, katakan fasilitas yang disiapkan, tetapi batin kita tidak tenang, kalau kata orang Betawi mungkin gak serak, maka sulit menciptakan suasana yang penuh dengan senyum, penuh dengan ketawa. Walaupun ketawa kelihatan benar hatinya gak suka, senyum juga kelihatan, baru senyumnya baru di bibir gak nyampe ke hati. Suasana itu yang tercipta. Oleh karena itu, ya yang pertama, ikhwan dan akhwat, silakan, kita sudah paham semua batas-batasnya. Yang kedua, kalau ada orang yang belum paham, ya cobalah kita memberikan pemahaman. Kalau bahasa sahabat kita bukan memberikan contoh, tetapi menjadi contoh. Kalau memberikan contoh katanya itu mudah, tetapi kalau menjadi contoh itu sangat sulit. Makanya Islam itu mengajarkan bukan menyuruh, bukan melarang, tetapi mengajak. Kalau menyuruh pasti ada objek, ada subjek. Tetapi kalau mengajak semuanya jadi subjek, tidak ada yang jadi objek. Ketika berbuat baik kita mengajak. Kalau mengajak, diri kita harus memulai terlebih dahulu.
Tetapi kalau menyuruh, boleh jadi kita tidak berbuat, orang lain yang suruh berbuat. Kalau ada orang yang non-agama, kita tetap perlakukan seperti sahabat kita yang seagama dengan kita dalam hal-hal tertentu, selama tidak menyinggung masalah akidah, keimanan kita, ya kita tetap bersahabat, bermuamalah dengan siapapun. Bahkan Al-Quran sendiri, muamalah, urusan muamalah adalah ayat yang paling banyak dalam Al-Quran. Dari 30 juz atau kurang lebih 6.219 ayat, kalau dibulatkan jadi 6666 ayat itu paling banyak adalah bagaimana menata kehidupan sosial kita, muamalah kita. Masalah hukum sangat sedikit dalam Al-Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ikhwan. Apa atau Ikhwan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kan tadi masalah menjadi contoh gitu. Jadi ada 2 kasus gini Ustaz. Nah, misalkan seseorang itu membantu dengan bukan agama Islam gitu, membantu kebutuhan orang non Islam, ya. Terus dan membantu juga dengan orang Islam, membantu kebutuhan 2 kasus ini. Nah, yang paling diutamakan itu kemana, atau kuatannya ada kuatannya atau tidak gitu Ustaz? Ya begitu aja Ustaz. Ada nilainya nggak gitu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita ingin membantu, lebih bagus mana membantu yang seiman dengan membantu orang muslim, kira-kira begitu ya. Ya, bisa cek dalam surat yang kedua ayat 177 itu. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة ke belakang. Orang baik itu kata Allah adalah ketika dia mampu berbagi dengan orang lain dengan harta yang kita cintai. Sungguh mungkin orang akan berkata, apa kalau ada orang muslim, tetapi dalam Al-Quran itu tidak disebutkan yang muslim atau enggak. Tapi kalau kita membantu, yang pertama adalah orang yang dekat dengan kita. Kalau atasan, bawahan, mungkin seorang manajer, mungkin ya cleaning service dan semacamnya. Yang paling dekat dengan kita itu yang kita harus bantu duluan. Kalau yang dekat dengan kita, katakan beda agama, Islam tidak melihat seagama atau tidak, tetapi dekat. Dekat itu baik lingkungan kerja atau kekerabatan. Tapi yang sangat ditentukan adalah yang ada di lingkungan kita. Ada kerabat yang miskin, tapi hidupnya jauh. Sementara ada tangga kita yang miskin, yang di depan mata kita, maka utamakan yang lebih dekat dengan kita. Kenapa? Yang tahu persis kita punya kelebihan bukan orang lain, tetapi orang yang dekat dengan kita. Apa? Bisa jadi dia akan mendoakan kita yang baik kalau kita berbaik dengan dia. Tapi di saat kita berbagi, mohon maaf, ini menjelang Ramadan kan biasanya orang gampang bersedekah ya kalau Ramadan. Coba kalau 12 bulan Ramadan semua. Kalau Ramadan itu banyak orang manggil, orang jauh dipanggil semua. Dan boleh jadi mungkin ya, saya nggak tahu, boleh jadi dosa juga manggil orang anak yatim, rumah panggil. Tapi ada kadang-kadang kalau ada yang lupa apa? Ada yang cleaning service, ada yang tukang sapu, ada yang parkir, kadang-kadang terlupakan. Al-Quran menentukan wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba, yang dekat, kata Al-Quran. Berikan harta yang kamu cintai itu pada yang dekat. Kalau yang dekat itu muslim, ya nggak apa-apa didulukan yang muslim. Tapi kalau yang dekat itu kebetulan non muslim, ya nggak ada masalah kita berikan kepada yang non muslim. Bahkan zakat pun boleh diberikan kepada non muslim. Apalagi sedekah infak, zakat fitrah, zakat mal pun boleh diberikan kepada non-muslim. Ini apa artinya? Islam itu mengayomi kepada siapapun yang dekat dengan kita. Sosial kita harus baik dengan siapapun. Makanya kalau ingin membantu, yang dilihat
bukan muslim apa enggak. Nanti pada ujung-ujungnya dia sholat apa enggak ya? Kalau nggak sholat jangan deh. Padahal orang yang nggak sholat juga butuh hidup. Orang yang nggak sholat juga butuh makan sama. Siapa tahu dengan yang kita berikan justru dia akan tertarik untuk lebih baik. Siapa tahu kalau kita bantu orang yang non muslim, siapa tahu dapat hidayah, dia kembali kepada masuk Islam dan semacamnya. Itulah jadi kriteria Al-Quran, berikan yang dekat dengan kita. Kalau lingkungan kerja ya mungkin yang sekantor. Kalau di lingkungan tetangga kita, ya tetangga kita dekat kita. Siapa yang dekat dengan kita? Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa nasabil sampai selanjutnya. Ya, surat yang kedua ayat 177. Kalau harus memilih, ya, persoalannya kalau harus memilih sama-sama tetangga, miskinnya mohon maaf butuhnya sama, ya dekatnya juga sama, keluarga juga sama, ya layak mungkin kalau kita mempertimbangkan karena seakidah seagama dengan kita. Mungkin itu Mas. Terima kasih ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah untuk acara hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa bermanfaat sekali untuk kehidupan kita ke depannya. Amin. Dan bisa menciptakan suatu lingkungan kerja yang Qurani. Amin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.